Selamat pagi. Ini pertemuan pertama kita. Di sini akan membahas tentang kuliah kontrol otomatik. Perkenalkan ya, nama saya Bapak Lalu Febrian Mirnata, biasa dipanggil Pak Rian. Kontrol otomatik ya. Ini sekilas tentang pendahuluan saja dulu karena pertemuan pertama. Di sini pelaksanaan kuliah ya, pengantar kuliah otomatik. Di sini ini slide yang saya ambil dulu waktu masih kuliah. Sebelum saya edit, mungkin masih sama kalau sekedar untuk pendahuluan. Sini ada 10 bahasan ini, tapi untuk level S1 ya. Untuk level D3 mungkin kita sampai root locus pembahasannya. Di sini pembahasannya kita mulai dari pendahuluan mungkin. Di sini ada deskripsinya, deskripsi mahasiswa ya. Kita sampai PID kayaknya, tapi kalau sempat nanti bisa selesaikan sampai diagram Bode atau nipis. Tapi PID sih biasa umumnya digunakan untuk adik-adik D3 itu sampai mengerti PID sudah bagus. Kontrol PID ini termasuk jenis kontrol SISO. Bedanya sama MIMO apa? SISO ini single input, single output. MIMO ini multi input, multi output. Bedanya di sana. Dimana SISO ini biasanya kita menggunakan untuk sistem yang linear, sedangkan MIMO ini untuk yang non linear. Sebenarnya ada juga sih NPID, non linear PID ya, tapi mungkin beda bahasa karena kita bahas tentang linear aja pada kuliah kali ini. Mohon maaf nih, saya sedang lagi kelak. Kemudian ini deskripsinya mata kuliahnya. Nah, untuk penilaian sendiri nanti kita bahas karena saya mungkin tidak ada quiz, tidak ada, kita ganti sama tugas ya. UTS-nya jadi tugas, nanti tolong disiapkan MATLAB. Kita pakai Simulink atau pakai program Plex ya, program Plex. Pakai program Plex nanti untuk menjalankan. Kira-kira kuliah ini berakhir bulan Januari. Kira-kira UTS-nya ganti sama tugas praktik. Nanti saya rencananya mau buat simulasi ya. Jadi kalian buat simulasi, terus dia simulasi blok diagram. Kalau bisa stabil jalannya, baru masuk ke PID-nya ya. Sepertinya kayak gitu buat D3 cukup ya. Nah, ini indeks penilaian. Ini indeks penilaian kayaknya beda ya sama yang ada di kampus ini. Kemudian ini subtopik yang kita akan bahas, konsep kontrol otomatik, pemodelan. Nah, ini maksud saya tadi pemodelan fisis ini. Pemodelan fisis ya. Pemodelan fisis ini nanti dimodelin. Maksudnya modelin itu sistem itu dibentuk menjadikan sistem matematika. Jadikan model matematik gitu, sehingga persamaan ini bisa dihitung. Jadi sesuatu itu pasti punya persamaan matematikanya supaya bisa diatur. Terus pemodelan fisis ini kita juga belajar transformasi Laplace ya. Saya rasa mungkin waktu SMA atau kemarin matematika dasar dapat ya transformasi Laplace. Cuman belum tahu aplikasinya ya, kemana dipakai, kemana. Kemudian kita mainnya umpan balik atau closed loop istilahnya. Ada closed loop sama open loop ya. Mungkin pernah dengar atau belum pernah dengar. Nah, ini tadi rencana kita sampai root locus ya, kalau masih ada waktu bisa sampai ini quiz. Kita gambar diagram Bode-nya bagaimana.
Kalau sampai root locus ya gambar root locusnya kestabilan. Sebenarnya root locus ini sih cuma dipakai buat analisis kestabilan. Nah, ini kontrol apa sih kontrol itu? Kontrol atau mengendalikan sesuatu itu mengatur sesuatu. Dimana untuk mengontrol ini kita butuh rekayasa ya, rekayasa. Maksudnya sesuatu yang ada di alam ini kan macam-macam nih. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan diri dengan kondisi alam gitu, jadi kontrol gitu. Contohnya seperti apa? Orang naik sepeda gitu. Orang naik sepeda kan beda jalan nih, ada jalan berbatu kayak begini nggak rata ya, ini jalan atau bebannya berat sebelah kayak begini, atau motor gini ya, bebannya hampir seimbang tapi cenderung berat sini, beda sama ini nih memang berat sebelah. Atau yang seperti ini tertutup. Nah, ini human intelligence ini ya, kayaknya di India nih gambarnya, bisa ambil ini, lupa di mana. Nah ini bagaimana cara tetap seimbang kita jalan, itu kontrol. Sederhananya seperti itu kontrol. Kontrol ini aplikasinya banyak, di robotik ada, kalau pernah main ke lab TO ada robot di sana, tapi belum bisa jalan ya robotnya, baru bisa bangun aja. Kemudian di motor balap, nah di motor balap biasanya yang suka nonton MotoGP nih atau suka nonton F1. Nah MotoGP ini keseimbangan sangat perlu ya, ada keseimbangan sasis ya, sasis kita bilangnya. Nggak, kemarin kalau nonton MotoGP si Vinales itu jatuh tapi motornya itu tetap berjalan lurus walaupun pengendaranya sudah jatuh. Dia karena buang diri jatuh, remnya belum tapi dia lompat terus, motornya tapi tetap jalan gitu, sampai nabrak pembatas tapi tetap stabil gitu, nggak jatuh ke kiri atau ke kanan tapi tetap lurus sampai nabrak pembatas. Nah itu sebuah keseimbangan, di sana keseimbangan emang dirancang khusus. Sama kayak kita mau naik motor tuh kan kita bisa lepas tangan dulu atau naik sepeda ya, dia bisa jalan nih kondisi jalannya rata ya kayak di aspalnya. Motor tuh atau sepeda itu bisa seimbang saat kita lepas tangan dua. Nah itu membutuhkan suatu usaha ya, mau buat dia bikin dia seimbang itu. Nah itu berarti kita mesti kontrol bagaimana output dari si cetakan chassis itu bisa membentuk chassis atau rangka sebuah kendaraan yang seimbang. Ada perhitungannya ya, nggak main-main. Ini kalau di kereta api nih Shinkansen ini bagaimana cara supaya si motor atau mobil atau si kereta ini bisa berjalan sesuai dengan arah yang kita inginkan atau kecepatan yang kita inginkan, dia tetap stabil pada kondisi tersebut. Nah yang lebih advance lagi mungkin pesawat ulang-alik ya, atau pesawat terbang. Kalau pernah naik pesawat terbang, begitu dia lepas landas si pesawat ini pasti ada guncangan sedikit, jerit gitu kan. Guncangan itu membutuhkan suatu keseimbangan itu yang dikontrol. Nah kontrolnya itu ada di mana pesawat, selain pada chassisnya, chassis atau rangkanya, dia juga punya kontrol pada ini ya, baling-baling yang di sini, mana yang lebih keras, kiri atau kanan, atau helikopter atau kalau main drone ya. Kalau pernah main drone, di situ ada pengontrol PID namanya. Nah di sana kita bisa tahu bagaimana kontrol baling-baling itu bisa kiri dan kanan itu seimbang, sehingga pesawat itu tetap stable atau stabil pada saat ada goncangan. Nah di sanalah kontrol bermain. Kontrol itu sederhananya seperti itu. Kapal laut misalnya kalau ada ombak besar, walaupun kontrol kendali penuh tetap pada si pilot ya atau nakoda, tapi tetap kita butuhkan kerangka atau chassis atau sistem yang bisa otomatis
kembali gitu, mempermudah manusia ya dalam mengendalikan sesuatu. Nah ini biasanya kalau untuk di offshore atau di plan ya, plan bukan tanaman ya, plan itu biasa kita bilang tempat refinery atau penyaringan eh, gas bumi alam ya, atau waste management. Plan itu pokoknya sesuatu yang tempat penyaringan atau tempat refinery biasanya orang sebut plan. Nah, gimana caranya supaya output yang dihasilkan atau kualitas minyak yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sehingga kita bisa hitung tuh berapa keluarannya. Atau contohnya kayak kaleng atau botol, supaya tetap berjalan, prosesnya itu tetap berjalan, atau botolnya tidak penuhan atau kekurangan gitu, tetap pada rentangnya sendiri ya. Memang dalam produksi ada yang pakai PID, ada yang enggak ya. Jadi biasanya kalau perusahaan besar pakai PID ya. Kemudian yang paling sering kita lihat di AC ya. Kalau AC pernah lihat ada AC LG yang sudah adaptif tuh modelnya. Nah, bagaimana dia bisa mengontrol suhu ruangan itu tetap pada 25 derajat misalnya, walaupun orangnya misalnya 10 orang gitu dalam ruangan. Kan kalau satu orang di dalam ruangan atau banyak orang di dalam ruangan, tentu si AC itu akan bekerja agar tetap suhunya itu pada suhu 25 kan. Ada juga AC yang tidak dikalibrasi, bisa kita tulis 25 gitu di remote-nya tapi dingin sekali, bukan 25 gitu. Nah, itu kita butuh suatu kontrol adaptif yang bisa menyesuaikan kondisi lingkungan ya. Ini kalau setrikaan nih kayaknya tidak terkontrol, ini dia open loop ya. Dia open loop. Kulkas, kalau kita kulkas zaman kayak gini nih, kayaknya dia open loop nih ya. Yang AC nih ya. Kalau Magic Jar House Cooking ini ya, kalau punya yang mahal ini ada nih yang pakai kontrol PID, biasa itu made in Japan biasanya. Dulu waktu ada cerita, ada teman dulu pernah kerja di Jepang, dia punya Magic Jar-nya ini dia bisa mengontrol supaya nasi itu supaya nggak kuning warnanya kan. Kita bisa lihat kan nasi itu kalau terlalu lama di dalam Magic Jar warnanya kuning ya. Jadi dia pakai kontrol PID supaya nasi itu tetap pulen, rasanya sama seperti waktu pertama masak. Nah, sana juga bisa bermain ya, buat perut juga bisa ya. Itu salah satu kontrolnya. Nah, ini untuk robot ya, robotik tentu ya kita butuh kontrol. Kalau nggak pakai kontrol gimana mau jalan ya, gimana mau menyeimbangkan sesuatu kalau tidak ada sensor dan tidak ada kontrol. Nah, bagaimana menyeimbangkan sesuatu? Nah, disanalah kontrol bermainnya. Kemudian dalam tubuh manusia, tentunya karena kita mencontek semua yang ada di dalam tubuh manusia itu kontrol ya, semua terkontrol. Kontrol ini sebenarnya kuliahnya matematika sekali ya. Cuman karena pendahuluan biar kebayang kontrol seperti apa. Jadi saya menjelaskan kontrol nanti, tolong disiapkan aja MATLAB ya, mudahan lancar. Jadi kalau ada pertanyaan bisa ditanya lewat WhatsApp, bisa di japri saya, bisa lewat grup, atau bisa lewat Google Class yang sudah saya buat. Bahkan bisa menghubungi saya selama jam kerja, saya pasti akan coba balas. Nah, ini sistem instrumentasi kontrol. Buat apa sih kontrol ini nih? Misalnya kita mau mengukur besaran-besaran fisika, atau ada dalam matematika, fisika atau engineering science, di sini banyak fenomena kan. Misalnya kita mau mengukur atau mengakuisisi suatu data atau fenomena, atau mau mengumpulkan sebuah data, di mana data ini bisa berbentuk gambar, grafik, atau numerikal. Nah, tapi biasanya kalau buat teman-teman D3 ya, D3 PLN atau tidak PLN, atau yang D3 biasa gambar. Misalnya kita di hotel yang mau
menyetabilkan keluaran output suatu ruangan gitu, ruangan mungkin buat hotel-hotel bintang 4 5 ke atas nih biasanya udah pakai PLC ya. Udah pakai PLC, udah sistemnya udah pakai PLC, sudah monitoringnya satu ruangan, pegawainya sedikit ya, banyakan yang kerja robot ya, bukan robot sih ya, udah otomatis gitu, udah otomatis, sudah otomatis, ruangannya sudah otomatis, ada orang langsung nyala gitu kan, nggak ada orang langsung mati, bukan mati orang ya, mati lampunya, atau konsumsi dayanya jadi lebih irit yaitu konsumsi daya dari sebuah kamar hotel itu bisa dimaksimalkan dan meminimalkan harga, meminimalkan pengeluaran ya, high profit. Kemudian ini tentu ya, kalau kita bisa mengontrol sesuatu masuk ke dalam manajemen sistem yang sangat bagus. Nah, kenapa kontrol otomatis diperlukan? Seperti yang saya sering sebut, tentu kita menjaga kualitas produk misalnya kayak kaleng-kaleng bikin produk-produk kaleng atau minuman, percampuran bahan misalnya kita campur bahan air 20%, terus gula 3%, susu berapa persen, jadi kopi susu misalnya tetap kualitasnya sama ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang kualitasnya efisien ya, tentu efisien, efektif, efisien, sehingga kualitasnya tetap terjaga, konsistensi, sehingga bisa menjaga keamanan produk tersebut juga, rasanya tetap tidak terkontaminasi. Ada produk-produk tertentu misalnya kayak MSG gitu kan, ada memang takaran yang khusus buat manusia, nanti kalau kelebihan bisa overdosis, atau obat-obat tertentu yang bisa menyebabkan overdosis ya. Bisa menggunakan kontrol ya. Walaupun kontrol manual bisa ya, cuman kalau kontrol otomatis ini dia otomatis, jadi kita tidak perlu lagi bantuan manusia, udah mesin yang berjalan, elektronik yang berjalan. Mungkin kalau di Bali bisa di hotel-hotel, tapi kalau udah ke Jawa kan udah ada pabrik-pabrik besar, jadi bisa diaplikasiin di sana semua ilmu-ilmu kontrol. Pertama kalau mau kerja di bagian-bagian pabrik makanan, pengolahan makanan, pengolahan limbah industri dan lain-lainnya. Nah, untuk teknologi kontrol otomatis ini biasa diperkenalkan sama James Watt. Dia membuat sistem energi untuk konfigurasi. James Watt, tahu ya James Watt ya? Kalau nggak tahu James Watt, nah googling, coba googling. Nah, ini kontrol otomatis ya. Kontrol otomatis biasa kalau yang kenal yang namanya SCADA, Supervisory Control Analysis Data and Acquisition, dimana SCADA ini mirip sama HMI ya, cuman beda, mirip tapi beda gitu. Dimana level SCADA ini kita bisa mengamati, kalau HMI itu kita bisa mengamati dan bisa touch gitu, bisa mengendalikan. Kalau supervisor ini fix untuk mengamati, mana supervisor gitu, pengamat, pengawas. Nah, tentu di sana kita perlu kontrol otomatis. Nah, kita bisa melihat bagaimana pekerjaan itu berjalan, misalnya kayak kita kerja di PLN, nanti pembangkit tenaga listrik, kita bisa lihat itu hasil bulan ini misalnya, ternyata hasil bulan ini kita bisa menganalisis pengeluaran misalnya 10.000 kilo megawatt gitu, kebutuhannya apa bisa terpenuhi enggak dengan konsumsi generator yang kita punya gitu. Nah, itu bisa dikontrol menggunakan PID outputnya, sehingga bisa seimbang antara kebutuhan dan daya dari output generator tersebut ya. Atau bisa juga kita bisa
sesuai dengan konsumsi daya yang ada pada manajemen building. Karena itu masih di Bali ini kayaknya mengarahnya ke building management sama power plant. Nah, ini untuk kontrol otomatiknya kita bisa lihat. Nah, ini sistemnya. Ini apa nih? Ini mirip PLC, ini PLC ya. Bukan mirip, ini PLC. Kemudian ini ada arah operator. Bisa dibilang SCADA. Di sini ada SCADA tuh, ada HMI di sini. Ya, ngerti ya gambar ini gambar apa? Ini maksudnya transmisi komunikasi. Kalau ada gambar kayak gini, transmisi komunikasi yang bisa saling berkomunikasi antara operator station sama engineering station ya. Di sini data bisa dikontrol satu room. Jadi gambar-gambar kayak gini dipahami dengan mudah ya. Jadi bisa ngerti maksudnya. Nah, ini control room di industri, contohnya control ini semua pakai, mustahil nih kalau nggak pakai PID nih. Minimal pasti pakai kontrol. Jadi bisa nih pegawainya cuma satu yang dikontrol banyak. Nah, kelebihannya itu, kelebihannya kontrol otomatis. Satu orang bisa ngerjain banyak kerjaan. Gajinya juga tambah banyak. Nah, untuk di mechanical control ini di pesawat zaman ini, tapi tetap pakai kontrol. Tapi ini kontrol yang sangat tua ya, kontrol tua, tapi masih dipakai sampai sekarang. Nah, untuk kontrol otomatis sendiri, nah bisa dipakai buat misalnya kita mau menembakkan sesuatu ya, atau rudal tuh. Nah, rudal juga pakai kontrol. Kontrol misalnya kita menembak supaya tidak melenceng beberapa derajat atau beberapa, misalnya kita targetin rumah A gitu, tapi yang ketembak malah rumah B, kayak gitu ya. Tapi bukan mau menghancurin ya. Kontrol rudal bisa buat aplikasi lain gitu, misalnya kalau mau nyari emas gitu di satu tempat yang bisa. Pesawat ya, itu buat pertahanan dari ancaman musuh, pesawat kayak gitu contohnya. Ini kontrol. Nah, ini juga biasa dipakai di fly by wire, fly control. Ada istilahnya kontrol tuh redundant ya, redundant. Dimana kontrol redundant itu ketika satu mesin mati, maka mesin yang lain tetap nyala gitu. Ibaratnya kalau kayak pesawat gitu kan, pesawat tuh kalau sistemnya mati ada backupnya satu lagi mesin gitu. Itu namanya redundant, dimana mesin itu bekerja secara bersamaan dan saling membantu gitu, kayak co-pilot. Nah, untuk teknologinya kontrol itu biasa full digital system ya. Kalau teknologi kontrol terus open system, kita bisa melihat, terus dia bisa terdistribusi dan terintegrasi dengan informasi yang kita butuhin. Nah, di sini metodologi kontrol itu adaptif ini bisa menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Nah, robust ini kaku ya, kaku tuh maksudnya dia rigid gitu, kontrolnya paten gitu, keras kuat. Nah, kalau multi variable ini bisa MIMO tadi seperti yang saya sebutin, MIMO. Kita bahasnya SISO ya di sini. Tren teknologinya sini seperti apa ya. Nah, mungkin bisa adik-adik simpulkan apa sih kontrol otomatis atau kontrol analog. Kontrol analog yang kontrol yang analog yang sampai digital. Kontrol otomatis sudah mengontrol keseluruhannya. Nah, jika ada pertanyaan bisa ditanya ya, ini kelas pendahuluan. Bisa ditanya di saya di WhatsApp di Japri, bebas. Untuk materi yang matematika banget kita mulai besok, ini kelas pendahuluan. Nah, sekian dulu, selamat pagi atau selamat siang ya.